Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar. Kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam. Korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini, dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Ada 2. Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut, sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak, segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa ya, Polres. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku? Ini masih didalami, karena ketika bangun pagi, karena si ibu korban itu terlalu parah, sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan. Lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami.
bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter, sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dokter Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dokter Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dokter Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dokter Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dokter Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dokter Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dokter Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta
kembali yang terjadi pada tanggal 14 November Yuk, mundur yuk. 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar. Kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban akhirnya dibawa ke Alhamdulillah pada hari ini saat kejadian tersebut tersangka saya sudah pergi meninggalkan rumah bersama dari Dinas P2 keluarga tersebut. PT 2A. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, dan merilis kemudian surat-surat berharga, 2 kejadian. kemudian yang akte lahir viral anak kemarin, dari Pak Sutri tersebut. kasus Dan kekerasan dalam rumah tangga hari ini yang terjadi kami telah menerbitkan daftar satu pencarian orang di wilayah tersangka Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk mengejar, dan saya memberikan yang waktu satu selama di wilayah 1 Kecamatan minggu Parung Panjang, pada Kabupaten Bogor. Kasat untuk segera menangkap Teman-teman secepatnya. Lebih baik Media yang saya cintai dan saya banggakan lebih cepat bahwa agar kasus ini kasus cepat yang pertama adalah selesai, berita viralnya untuk dapat seorang memenuhi rasa keadilan dokter terhadap korban tersebut. berinisial Hal ini berawal dari UR, umur 37 tahun, pekerja korban hotel yang kemarin datang ke Polsek sempat Parung diberitakan Panjang, viral, kemudian di yang sana dimana mungkin ketika berita viral tersebut ditemukan adalah setelah kurang profesionalnya anggota yang dimana kami pelapornya Polsek adalah Panjang suami sehingga mengadu melaporkan kepada Polres Cibinong, Polres pada pukul 11 atau 23.00 malam. istrinya saudara QUR telah Kemudian hilang diterima di selama sini 3 hari. Kemudian tim bergerak korban untuk mencari informasi, mengumpulkan barang keterangan dan barang bukti, lalu saksi-saksi di lapangan. oleh anggota saya. Kami mendapatkan informasi bahwa Saya telah melakukan penindakan yang bersangkutan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. berada di dinas Saya mengucapkan terima kasih TP2A kepada saudara yang meminta perlindungan, H dan akhirnya kami berkoordinasi dengan bahwa beliau agar bisa menghadirkan masih ada kurang profesionalnya ke anggota kami Polres dalam Bogor. melaksanakan tugas. Langkah Saya selanjutnya sebagai adalah Polres Bogor kami mengecek meminta maaf viralnya apa berita yang tersebut telah dilakukan oleh melalui Twitter yang dimana melalui akun saya akan korban. berusaha untuk melaksanakan tugas dan saya tetap Akun akan korban, terbuka namun kok dengan bisa segala masukan dari teman-teman semua seluruh lapisan masyarakat memberitakan agar kami hilangnya bisa dirinya melaksanakan sendiri, tugas sedangkan yang bersangkutan HP, alat komunikasi dan semuanya ditinggal. Lalu tim bekerja, Demikian ada pertanyaan akhirnya kami untuk kasus menemukan korbannya. bukti permulaan yang cukup dengan 2 alat bukti Ada 2. bahwa kami menerapkan kekerasan dalam rumah mungkin tangga, kurang terpahamnya anggota tersebut lalu tentang keterangan visum hal-hal seperti yang itu. Atas bisa kejadian ini, memenuhi kami melakukan perkara penahanan tersebut terhadap yang bersangkutan dokumen yang tidak dengan melanggar seharusnya. pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu kasus yang pertama Kita rekan-rekan. sudah Silakan apabila ada yang sangat bertanya tegas kami kepada 2 anggota tersebut. Awal-awalnya bagaimana sih bisa Nanti Ya KDRT-nya bentuknya adalah sudah sering berulang menurut pemeriksaan dari hasil ini masih pemeriksaan dari didalami korban karena ketika bahwa pagi yang karena si bersangkutan mengalami korban kekerasan dalam itu rumah tangga terlalu sering parah, dan berulang. kita masih Ditambah kami menemukan saat kejadian hari lagi kita pagi rawat
kami menemukan bukti yang dimana penjual bubur melihat kejadian tersebut. Yang kedua, Penegasan si Untuk kondisi lukanya dan kabur karena benda sering menerima KDRT. Mungkin beratumpul karena ya, lebam-lebam sementara dugaan kami seperti itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah kami kondisi lakukan terkini sudah dalam terhadap di tersangka sudah stabil, korban dan kita saksi lagi yang telah kami periksa periksa. di dalam untuk melengkapi keterangan-keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi. Itu berarti biaya juga biaya. Diduga seperti itu, karena akunnya adalah akun pemilik dari si dokter tersebut, korban tersebut dipergunakan oleh saksi yang paling berat pelaku agar untuk anggota bisa memviralkan atau mencari sekali lagi saya mohon maaf istri yang telah hilang atas selama 3 hari. Bang, penegasan kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya minta maaf kepada Ya. seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam Marah karena yang bersangkutan lagi nonton bersama 3 anaknya, kemudian tiba-tiba karena pelaku ini ulang tahun pada titik pukul 00.00 menjelang pukul Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. mengambil kue ulang tahunnya. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayati dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter. Sang suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribunnews Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dokter Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Mungkin itu. Korban lukanya di mana aja? Korban luka ada di punggung belakang sama di bahu. Mungkin ada tambahan dari Isi chat Ibu Dokter Dinas Kori Ilmu hilang di Pemadanan. Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dokter Kori Ulfiah Ramayati yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi Jadi untuk kaburnya kasus pertama Kori selesai. Ulfiah Saya Ramayati terima kasih yang hilang kepada sejak seluruh Senin pihak, 13 terutama kepada November Dinas 2023 Perempuan dan Anak. dalam keadaan mengandung. Mudah-mudahan Ibu. Dokter Kori sempat Selanjutnya curhat kepada kasus salah yang satu kedua rekannya yang akan terkait dirilis apa yang yaitu menimpanya sebelum kasus memilih keluar dari kekerasan rumah. dalam rumah tangga kembali. Komika Ari Kriting ikut Ya. menulis di X merasa Dokter sedih di dengan Bogor kisah hilang pilu misterius Dokter Kori. dalam kondisi hamil, Sementara kini suami temannya menyesal Goodbye KDRT. Bima menuturkan Dokter Kori Seorang sosok dokter di pekerja Cibinong, keras. Kabupaten Bahkan Bogor Dokter bernama Kori Kori sampai harus Ulfiah berpraktik di Ramayati 5 dilaporkan tempat. menghilang. Kini fakta Sejak menyayat tanggal hati 13 kembali November mencuat di media 2023, sosial X. Dokter Kori hilang Dokter Kori misterius. justru sering Pengumuman meminjam hilangnya uang Dokter kendati Kori sudah pertama bekerja kali di 5 diungkap tempat. sang suami, Cerita Willy. ini diungkapkan Melalui adik laman teman Twitter Dokter Dokter Kori Kori, di X. Willy mengumumkan Dokter kabar Kori sang meminta istri yang uang tak karena sang diketahui suami keberadaannya tidak sejak bekerja. 3 hari lalu. Tak ketinggalan, Dalam unggahannya ia itu, juga Willy pun mengungkapkan mengungkap isi kondisi chat Dokter Dokter Kori Kori saat kepada menghilang. rekannya. Kakakku, Ternyata teman Kori kerja tengah Dokter hamil Kori 6 bulan ini. saat Beliau ini. sering mau pinjam Alhasil uang Willy kini cemas karena lantaran memang istrinya beliau tak ada ini kabar belum berhari-hari. pulang karena Sementara suaminya itu di pengangguran rumahnya ada 3 bekerja. anak Cuma laki-laki berdoa yang menunggu semoga kepulangan Dokter Dokter Kori Kori. benar kabur Kabar dan hilangnya bukan Dokter dibunuh Kori oleh viral suaminya hingga sendiri. trending di Twitter. Refleks Sang banget suami sampai sang sekarang dokter pun suami disorot. lapor polisi Publik ramai harapnya. menuding Dalam suami chat Kori itu, telah Dokter melakukan Kori tindak memohon-mohon KDRT. untuk Hal itu yang meminjam akhirnya uang menjadi sambil alasan menunggu Kori nyawanya pergi dan dari anaknya. rumah. Kalau Dihubungi nggak Tribunnews butuh-butuh Bogor, banget, Willy aku tak nggak akan menampik begitu. soal Maaf isu banget, KDRT tolong tersebut. banget. Aku Karenanya minta ia tolong kini banget. menyesal 100.000 telah membuat atau sang istri 50.000 tercinta juga nggak Kori apa-apa. pergi dari Minta rumah. tolong. Lantaran Ini hal soal tersebut, nyawa Willy aku dan mengaku anak tak 3. memaksa Aku Kori minta untuk tolong. pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dokter Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Isi chat saksi, Dokter Kori hilang di Bogor dan dalam kondisi hamil, pinjam saudara uang saya singgung nyawa dan yang anaknya. telah memviralkan. Isi Terima chat kasih. Dokter Kori Ulfiah Lalu kami Ramayati yang gelar kabur dan dari rumah di Bogor, Jawa kita Barat temukan 2 alat dalam bukti keadaan hamil dan 6 kami bulan telah terungkap. naikkan ke
Kisah penyidikan. pilu mengiringi kaburnya Kori Kemudian, Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Kori di X. Dr. Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu Dr. Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget, 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Ada 2. Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa Ya, Polres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami
minta dari Propam, nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur nuhun pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dr. Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dr. Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dr. Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dr. Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dr. Kori. Kabar hilangnya Dr. Kori viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dr. Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Kori di X. Dr. Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya
korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang. Kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres Unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini, dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang menetapkan? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut, sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak, segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya, Kapolres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami, karena ketika bangun pagi, karena si ibu korban itu terlalu parah, sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat, dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2, TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dokter Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dokter Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dokter Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dokter Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dokter Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dokter Kori sosok bekerja keras. Bahkan Dokter Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dokter Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dokter Kori di X. Dokter Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dokter Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dokter Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dokter Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dokter Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam. Korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga,
kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parungpanjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parungpanjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini, dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parungpanjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang menyiapkan profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut, sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak, segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya. Kapolres. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Boleh itu inisialnya? Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami, karena ketika bangun pagi, karena si ibu korban itu terlalu parah, sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat, dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2, TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tumpul. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur nuhun pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini.
Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dr. Cory. Kabar hilangnya Dr. Cory viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Cory telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Cory pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Cory pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Cory untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Cory yang saat ini sedang hamil. Dr. Cory disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Cory hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Cory Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Cory Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Cory sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Cory. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Cory sosok bekerja keras. Bahkan Dr. Cory sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Cory justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Cory di X. Dr. Cory meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Cory kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Cory ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Cory benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Cory memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap
korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang sehingga mengadu ke Polres Unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak keluar? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, KK segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya, Kapolres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tumpul. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter, sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribunnews Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah.
Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dr. Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Kori di X. Dr. Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar. Kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam. Korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang. Kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA.
pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Farmanya? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya, Kapolres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Boleh kan inisialnya yang Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini. Kondisi terkini sudah dalam di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan-keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter, sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dokter Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dokter Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dokter Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat
dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Kori sosok bekerja keras. Bahkan Dr. Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Kori di X. Dr. Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa
masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Farmanya? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang menimpa profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya. Kapolres. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dr. Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dr. Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dr. Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dr. Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil, Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu, di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dr. Kori. Kabar hilangnya Dr. Kori viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dr. Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X.
Dr. Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Kori di X. Dr. Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar. Kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam. Korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang. Kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres Unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang
Ada 2. bentuknya itu apa sih kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, KK segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya. Kapolres. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter, sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dokter Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dokter Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dokter Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dokter Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dokter Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dokter Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dokter Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dokter Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dokter Kori di X. Dokter Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dokter Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dokter Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dokter Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri.
Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Cory memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget, 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar. Kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam. Korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut, sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak, segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya, Kapolres. ya, kita sudah
melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tumpul. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur nuhun pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dr. Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dr. Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dr. Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dr. Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dr. Kori. Kabar hilangnya Dr. Kori viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dr. Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Kori di X. Dr. Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin.
teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut, sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak, segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya, Kapolres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Boleh kan inisialnya yang dua? Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami, karena ketika bangun pagi, karena si ibu korban itu terlalu parah, sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh.
mungkin berdarah tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter, sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribunnews Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dokter Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dokter Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dokter Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dokter Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dokter Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dokter Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dokter Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dokter Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dokter Kori di X. Dokter Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dokter Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dokter Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dokter Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dokter Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara
IJ 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini, dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut, sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak, segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya. Kapolres. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Boleh kan inisiatifnya? Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami, karena ketika bangun pagi, karena si ibu korban itu terlalu parah, sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat, dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2, TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tumpul. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang
kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas, itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur nuhun pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dr. Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dr. Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dr. Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dr. Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dr. Kori. Kabar hilangnya Dr. Kori viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dr. Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Kori di X. Dr. Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam
korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres Unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini, dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut, sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak, segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya, Kapolres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami, karena ketika bangun pagi, karena si ibu korban itu terlalu parah, sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat, dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2, TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang.
Sejak tanggal 13 November 2023, Dr. Cory hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dr. Cory pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dr. Cory, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dr. Cory saat menghilang. Ternyata, Cory tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dr. Cory. Kabar hilangnya Dr. Cory viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Cory telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Cory pergi dari rumah. Dihubungi Tribunnews Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Cory pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Cory untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Cory yang saat ini sedang hamil. Dr. Cory disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Cory hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Cory Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Cory Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Cory sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Cory. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Cory sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Cory sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Cory justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Cory di X. Dr. Cory meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Cory kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Cory ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Cory benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Cory memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang
terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres Unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini, dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut, sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak, segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya, Kapolres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Boleh kan inisialnya yang Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami, karena ketika bangun pagi, karena si ibu korban itu terlalu parah, sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat, dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan-keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dr. Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dr. Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dr. Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dr. Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini.
Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dr. Cory. Kabar hilangnya Dr. Cory viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Cory telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Cory pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Cory pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Cory untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Cory yang saat ini sedang hamil. Dr. Cory disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Cory hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Cory Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Cory Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Cory sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Cory. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Cory sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Cory sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Cory justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Cory di X. Dr. Cory meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Cory kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Cory ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Cory benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Cory memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap
korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya. Kapolres. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Boleh kan inisialnya yang dua? Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil, Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter, sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribunnews Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah.
Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Cory untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Cory yang saat ini sedang hamil. Dr. Cory disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Cory hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Cory Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Cory Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Cory sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Cory. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Cory sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Cory sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Cory justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Cory di X. Dr. Cory meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Cory kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Cory ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Cory benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Cory memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar. Kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam. Korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang. Kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA.
pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Farmanya? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang menolak? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, KK segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa Ya, Kapolres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah dalam di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan-keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter, sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dokter Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dokter Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dokter Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat
dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Kori sosok bekerja keras. Bahkan Dr. Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Kori di X. Dr. Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa
masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Farmanya? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya, Kapolres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Boleh kan inisialnya yang dua? Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tumpul. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil, Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dokter Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dokter Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dokter Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dokter Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dokter Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dokter Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dokter Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X.
Dr. Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Kori di X. Dr. Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar. Kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam. Korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang. Kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang
Ada 2. bentuknya itu apa sih kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tumpul. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dokter Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dokter Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dokter Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dokter Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dokter Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dokter Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dokter Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dokter Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dokter Kori di X. Dokter Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dokter Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dokter Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dokter Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dokter Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi,
dan saudara saya yang telah memviralkan, terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang menyeberang? Ada 2. Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut, sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak, segala macam. Harusnya ketika sudah daftar kita layani. Berarti lagi diperiksa Ya, Polres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami, karena ketika bangun pagi, karena si ibu korban itu terlalu parah, sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat, dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil,
kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan-keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter, sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribunnews Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dokter Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dokter Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dokter Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dokter Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dokter Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dokter Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dokter Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dokter Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dokter Kori di X. Dokter Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dokter Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dokter Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dokter Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dokter Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini, dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang kurang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut, sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak, segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya. Kapolres. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Boleh kan jenisnya yang dua? Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami, karena ketika bangun pagi, karena si ibu korban itu terlalu parah, sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat, dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2, TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur nuhun pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dr. Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dr. Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dr. Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dr. Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dr. Kori. Kabar hilangnya Dr. Kori viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribunnews Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dr. Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Kori di X. Dr. Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan
rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres Unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini, dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut, sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak, segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya, Kapolres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami, karena ketika bangun pagi, karena si ibu korban itu terlalu parah, sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat, dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2, TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu.
Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dr. Cory saat menghilang. Ternyata Cory tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dr. Cory. Kabar hilangnya Dr. Cory viral hingga trending di Twitter. Sosok suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Cory telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Cory pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Cory pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Cory untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Cory yang saat ini sedang hamil. Dr. Cory disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Cory hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Cory Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Cory Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Cory sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Cory. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Cory sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Cory sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Cory justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Cory di X. Dr. Cory meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Cory kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Cory ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Cory benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Cory memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat
agar kasus ini cepat selesai untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya, Kapolres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil, Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu, di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribunnews Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah.
Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Cory untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Cory yang saat ini sedang hamil. Dr. Cory disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Cory hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Cory Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Cory Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Cory sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Cory. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Cory sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Cory sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Cory justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Cory di X. Dr. Cory meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Cory kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Cory ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Cory benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Cory memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA.
pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Farmanya? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak segala macam. Harusnya ketika sudah daftar kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya, Kapolres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan-keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter, sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dokter Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dokter Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dokter Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat
dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Kori sosok bekerja keras. Bahkan Dr. Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Kori di X. Dr. Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa
masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Marmanya? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang menyiapkan? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya. Kapolres. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Boleh kan inisiatif yang Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dr. Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dr. Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dr. Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dr. Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dr. Kori. Kabar hilangnya Dr. Kori viral hingga trending di Twitter, sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dr. Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X.
Dr. Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Kori di X. Dr. Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar. Kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam. Korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang. Kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres Unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang
Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, KK segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya. Kapolres. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter, sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dokter Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dokter Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dokter Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dokter Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dokter Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dokter Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dokter Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dokter Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dokter Kori di X. Dokter Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dokter Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dokter Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dokter Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri.
Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Cory memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget, 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar. Kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam. Korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang menyiapkan? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut, sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak, segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya, Kapolres. ya, kita sudah
melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tumpul. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dr. Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dr. Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dr. Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dr. Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dr. Kori. Kabar hilangnya Dr. Kori viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dr. Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Kori di X. Dr. Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin.
Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang menyeberang? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut, sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak, segala macam. Harusnya ketika sudah daftar kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya, Kapolres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Boleh kan inisialnya yang dua? Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami, karena ketika bangun pagi, karena si ibu korban itu terlalu parah, sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat, dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh.
mungkin berdarah tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dokter Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dokter Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dokter Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dokter Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dokter Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dokter Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dokter Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dokter Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dokter Kori di X. Dokter Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dokter Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dokter Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dokter Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dokter Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara
IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres Unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini, dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut, sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak, segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya. Kapolres. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Boleh kan inisiatifnya? Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami, karena ketika bangun pagi, karena si ibu korban itu terlalu parah, sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat, dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2, TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang
kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas, itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur nuhun pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter, sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dokter Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dokter Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dokter Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dokter Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dokter Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dokter Kori sosok bekerja keras. Bahkan Dokter Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dokter Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dokter Kori di X. Dokter Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dokter Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dokter Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dokter Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dokter Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam
korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres Unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini, dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut, sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak, segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya, Kapolres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami, karena ketika bangun pagi, karena si ibu korban itu terlalu parah, sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat, dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2, TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tumpul. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang.
Sejak tanggal 13 November 2023, Dr. Cory hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dr. Cory pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dr. Cory, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dr. Cory saat menghilang. Ternyata, Cory tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dr. Cory. Kabar hilangnya Dr. Cory viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Cory telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Cory pergi dari rumah. Dihubungi Tribunnews Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Cory pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Cory untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Cory yang saat ini sedang hamil. Dr. Cory disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Cory hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Cory Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Cory Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Cory sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Cory. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Cory sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Cory sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Cory justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Cory di X. Dr. Cory meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Cory kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Cory ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Cory benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Cory memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang
terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres Unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini, dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas, dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut, sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak, segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa Ya, Kapolres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami, karena ketika bangun pagi, karena si ibu korban itu terlalu parah, sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat, dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur nuhun pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini.
Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dr. Cory. Kabar hilangnya Dr. Cory viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Cory telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Cory pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Cory pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Cory untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Cory yang saat ini sedang hamil. Dr. Cory disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Cory hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Cory Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Cory Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Cory sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Cory. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Cory sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Cory sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Cory justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Cory di X. Dr. Cory meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Cory kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Cory ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Cory benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Cory memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap
korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Parung Panjang? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya. Kapolres. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Boleh kan inisialnya yang dua? Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter, sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribunnews Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah.
Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Cory untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Cory yang saat ini sedang hamil. Dr. Cory disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Cory hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Cory Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Cory Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Cory sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Cory. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Cory sosok pekerja keras. Bahkan Dr. Cory sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Cory justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Cory di X. Dr. Cory meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Cory kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Cory ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Cory benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Cory memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA.
pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut bahwa masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Farmanya? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya. Kapolres. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Boleh kan inisiatif yang Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tubuh. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan-keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur nuhun pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dr. Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dr. Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dr. Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dr. Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dr. Kori. Kabar hilangnya Dr. Kori viral hingga trending di Twitter, sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dr. Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dr. Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dr. Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat
dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dr. Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dr. Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dr. Kori sosok bekerja keras. Bahkan Dr. Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X. Dr. Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Kori di X. Dr. Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar, kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban, kemudian dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut. Adapun hal yang dibawa adalah sejumlah uang, kemudian surat-surat berharga, kemudian akte lahir anak-anak dari pasutri tersebut, dan hari ini kami telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka tersebut untuk mengejar, dan saya memberikan waktu selama 1 minggu pada Kasat Reskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik, lebih cepat, agar kasus ini cepat selesai, untuk dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tersebut. Hal ini berawal dari korban yang datang ke Polsek Parung Panjang, kemudian di sana mungkin ditemukan kurang profesionalnya anggota kami Polsek Parung Panjang, sehingga mengadu ke Polres unit PPA pada pukul 11 atau 23.00 malam. Kemudian diterima di sini dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah melakukan penindakan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memviralkan berita tersebut, bahwa
masih ada kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anggota kami. Saya akan maksimal untuk melaksanakan tugas dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, agar kami bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Demikian, ada pertanyaan untuk kasus Farmanya? Untuk yang dua, untuk tadi itu anggotanya ada berapa yang profesional? Ada 2. Bentuknya itu apa sih, kayak menolak? Ya, jadi mungkin kurang pahamnya anggota tersebut tentang hal-hal yang bisa memenuhi perkara tersebut sehingga meminta dokumen-dokumen yang tidak seharusnya. Ada akte nikah, kakak segala macam. Harusnya ketika sudah datang kita layani. Berarti lagi diperiksa si Ya, Kapolres. ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan akan saya sanksi tegas kepada 2 anggota tersebut. Boleh kan inisialnya yang Nanti saya sampaikan. Izin dan untuk pemicu penganiayaan yang digunakan pelaku. Ini masih didalami karena ketika bangun pagi karena si ibu korban itu terlalu parah sehingga kita masih menunggu pemulihan yang bersangkutan, lagi kita rawat dan dalam pengawasan dari anggota kami bersama dari saudara P2 TP2A. Untuk kondisi lukanya dan itu benda tumpul. Mungkin benda tumpul karena lebam-lebam di depan mukanya. Kondisi terkini? Kondisi terkini sudah di pemeriksaan sudah stabil. Kita lagi periksa di dalam untuk melengkapi keterangan yang sudah kami dapatkan dari para saksi-saksi. Nanti hasil pemeriksaannya akan kami minta dari Propam. Nanti akan kami berikan sanksi yang paling berat agar anggota bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Atur pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter di Bogor hilang misterius dalam kondisi hamil, kini suami menyesal KDRT. Seorang dokter di Cibinong, Kabupaten Bogor bernama Kori Ulfiah Ramayanti dilaporkan menghilang. Sejak tanggal 13 November 2023, Dokter Kori hilang misterius. Pengumuman hilangnya Dokter Kori pertama kali diungkap sang suami, Willy. Melalui laman Twitter Dokter Kori, Willy mengumumkan kabar sang istri yang tak diketahui keberadaannya sejak 3 hari lalu. Dalam unggahannya itu, Willy pun mengungkap kondisi Dokter Kori saat menghilang. Ternyata, Kori tengah hamil 6 bulan saat ini. Alhasil, Willy kini cemas lantaran istrinya tak ada kabar berhari-hari. Sementara itu di rumahnya ada 3 anak laki-laki yang menunggu kepulangan Dokter Kori. Kabar hilangnya Dokter Kori viral hingga trending di Twitter. Sasak suami sang dokter pun disorot. Publik ramai menuding suami Kori telah melakukan tindak KDRT. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan Kori pergi dari rumah. Dihubungi Tribun News Bogor, Willy tak menampik soal isu KDRT tersebut. Karenanya ia kini menyesal telah membuat sang istri tercinta Kori pergi dari rumah. Lantaran hal tersebut, Willy mengaku tak memaksa Kori untuk pulang. Ia hanya ingin tahu kabar dan kondisi Kori yang saat ini sedang hamil. Dokter Kori disebut oleh sang suami hilang sudah 3 hari sejak 13 November 2023 silam sekira pukul 9. Isi chat Dokter Kori hilang di Bogor dalam kondisi hamil, pinjam uang singgung nyawa dan anaknya. Isi chat Dokter Kori Ulfiah Ramayanti yang kabur dari rumah di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan hamil 6 bulan terungkap. Kisah pilu mengiringi kaburnya Kori Ulfiah Ramayanti yang hilang sejak Senin 13 November 2023 dalam keadaan mengandung. Dokter Kori sempat curhat kepada salah satu rekannya terkait apa yang menimpanya sebelum memilih keluar dari rumah. Komika Ari Kriting ikut menulis di X merasa sedih dengan kisah pilu Dokter Kori. Sementara temannya Goodbye Bambima menuturkan Dokter Kori sosok pekerja keras. Bahkan Dokter Kori sampai harus berpraktik di 5 tempat. Kini fakta menyayat hati kembali mencuat di media sosial X.
Dr. Kori justru sering meminjam uang kendati sudah bekerja di 5 tempat. Cerita ini diungkapkan adik teman Dr. Kori di X. Dr. Kori meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Tak ketinggalan, dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Kori kepada rekannya. Kakakku, teman kerja Dr. Kori ini, beliau sering mau pinjam uang karena memang beliau ini tulang punggung karena suaminya pengangguran, ungkapnya. Cuma berdoa semoga Dr. Kori benar kabur dan bukan dibunuh oleh suaminya sendiri. Red flag banget sampai sekarang suami belum lapor polisi, harapnya. Dalam chat itu, Dr. Kori memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung nyawanya dan anaknya. Kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak akan begitu. Maaf banget, tolong banget. Aku minta tolong banget. 100.000 atau 50.000 juga nggak apa-apa. Minta tolong, ini soal nyawa aku dan anak 3. Aku minta tolong. Kembali yang terjadi pada tanggal 14 November 2023 kemarin. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini telah kita ambil alih dan kita telah tarik ke Polres dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan saudara saya yang telah memviralkan. Terima kasih. Lalu kami gelar dan kita temukan 2 alat bukti dan kami telah naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri, saudara IJ, 58 tahun, tinggal di Rasa Malaraya, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut bermula ketika korban tidur bersama pelaku di suatu kamar. Kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat oleh salah satu anak korban